Dan saudara, seperti apa kira-kira situasi arus balik pagi ini di sejumlah titik? Kita akan langsung bergabung dengan teman-teman saya di sana. Sudah ada reporter Rizka Dior di gerbang tol Cikampek Utama Karawang dan juga Ramaditya Domas di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kita akan ke Rizka terlebih dahulu. Selamat pagi teman-teman. Rizka, bagaimana situasi gerbang tol Cikampek pagi ini? Ya, selamat pagi Hanum dan juga saudara. Di hari terakhir libur Lebaran 2023 yang juga sekaligus menjadi puncak prediksi arus balik libur Lebaran 2023, pagi ini kami memantau arus lalu lintas ini masih berjalan ramai lancar di kedua arah Hanum. Kami melihat ini cenderung kendaraan pada pagi hari ini meriah jika kita bandingkan dengan hari-hari biasanya. Meski demikian, masih terjadi sedikit ketersendatan di belakang saya, Hanum, karena kalau kita lihat ini memang masih menjadi tren bagi para pengendara atau supir bus pariwisata yang tidak siap dalam mempersiapkan kesiapan saldo kartu elektronik mereka, sehingga sampai pagi hari ini kami masih menemukan adanya banyak bus pariwisata yang tidak mempersiapkan kartu mereka dan mengganggu mobilitas kendaraan lainnya yang ada di belakang. Namun kalau kami perhatikan juga, Hanum, tidak hanya didominasi oleh bus pariwisata pagi hari ini, tapi kami juga banyak sekali melihat kendaraan pribadi hari ini yang bermuatan banyak yang mereka letakkan di belakang ataupun di atas mobil mereka. Nah, kalau kami lihat juga ini sejumlah rekayasa arus lalu lintas masih diberlakukan, Hanum, seperti pemberlakuan one way atau satu arah mulai dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 hingga ke gerbang tol Cikampek Utama kilometer 72 dan dari kilometer 72 hingga ke kilometer 47 ini juga masih diberlakukan sistem kontraflow. Kiranya sejumlah rekayasa arus lalu lintas ini masih akan terus diberlakukan hingga malam hari nanti, Hanum, mengingat hari ini juga masih menjadi puncak prediksi arus balik libur Lebaran 2023. Hal tersebut juga senada nih dengan data terakhir yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga yang mengatakan bahwa sudah lebih dari 90.000 pemudik yang sudah mengarah kembali ke Jakarta. Yang artinya memang ini sudah menunjukkan semakin menuju ke penghujung libur Lebaran, ini kendaraan yang mengarah kembali ke Jakarta semakin banyak. Meski demikian, di satu lajur yang masih disediakan oleh pihak Jasa Marga untuk menuju ke ruas tol Trans Jawa ini juga masih terpantau ramai karena masih ada kurang lebih 28.000 pemudik yang tercatat masih akan mendominasi sejumlah wilayah di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur yang selanjutnya di kilometer 72 akan melanjutkan perjalanan mereka dengan jalur arteri. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Kabupaten Cirebon sudah ada rekan kami Ramaditya Domas di sana. Silakan, Rama. Ya, Rizka, hingga hari ini di kawasan arteri Pantura Cirebon masih diprediksi menjadi puncak arus balik fase 2. Walaupun memang kami pantau untuk pagi ini tidak seramai kemarin motor yang melaju dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta, tapi masih banyak atau masih ada saja motor yang membawa barang bawaan banyak menuju ke arah Jakarta. Nah, hingga pagi ini memang kalau dibandingkan kemarin motor yang melintas di kawasan arteri Pantura Mundu Kabupaten Cirebon ini tidak sebanyak kemarin, tapi masih melintas. Untuk pagi ini diprediksi akan ramai baru mulai siang nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Tapi pagi ini yang kami pantau kepadatan justru terjadi dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah untuk titik arteri Pantura Cirebon, tepatnya di kawasan Mundu. Kepadatan ini imbas pemberlakuan one way di tol Trans Jawa mulai dari gerbang tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Jakarta Cikampek Utama yang saat ini terpantau di kawasan Mundu terjadi kepadatan dan kemacetan bahkan hingga 1 km mengular yang didominasi oleh mobil atau kendaraan roda 4 yang ini baru saja terjadi juga termasuk karena imbas aktivitas pasar Mundu yang pagi ini memang padat. Jadi selain karena pemberlakuan one way di tol Trans Jawa hingga ini membuat mobil harus melintasi arteri Pantura Cirebon untuk menuju ke Jawa Tengah, ini juga dikarenakan aktivitas pasar Mundu yang saat ini masih ramai, yang biasa ramai memang di pagi hari, jadi membuat
mobil yang melaju dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah melalui Pantura ini harus terjebak kemacetan sepanjang 1 km. Sementara memang untuk arus balik sendiri, jika kami pantau dan juga mengikuti daripada diskresi kepolisian Polresta Cirebon, nantinya akan diberlakukan rekayasa lalu lintas di beberapa persimpangan kawasan arteri Pantura Cirebon. Karena memang Polresta Cirebon memprediksi bahwa hari ini masih menjadi puncak arus balik fase kedua, jadi nantinya rekayasa lalu lintas yang disiapkan adalah yaitu menonaktifkan rambu-rambu lalu lintas lampu merah di beberapa persimpangan di kawasan arteri Pantura Cirebon untuk memberikan laju porsi melaju lebih banyak bagi kendaraan yang melaju dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Ini untuk mengurai kepadatan yang biasa terjadi di beberapa simpul kemacetan di kawasan arteri Pantura Cirebon, mulai dari Simpang Kangkraksan, Simpang Pemuda, Simpang Trusmi, dan Simpang Palimanan. Maka bagi pemudik yang hendak balik harus memperhatikan beberapa simpul kemacetan untuk bisa terhindar, khususnya untuk arteri Pantura via Palimanan. Hanum. Baik, Ramaditya Doma, semoga segera terurai macet di sana. Terima kasih atas laporan Anda, dan tadi juga ada Rizka Dior dari Cikatama, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, teman-teman.